Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam kesempatan kajian tafsir yang pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan masuk pada pengantar bahasan tafsir surat Al-Qiyamah. Dalam bahasan tafsir surat Al-Qiyamah di juz 29. Di kesempatan pagi ini kita akan coba awali dengan pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke surat Al-Qiyamah. Silakan dibuka sama-sama di surat Al-Qiyamah. Suratnya berada pada urutan nomor 75 ya, setelah surat Al-Muddatsir. Surat ini surat yang jumlah ayatnya sama dengan surat An-Naba. Jumlah ayatnya ada 40 dan tema utamanya adalah terkait dengan peristiwa kiamat. Dan nama Al-Qiyamah diambil dari tema yang ada di dalam surat ini, juga kata yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Al-Qiyamah. Nah, berbicara tentang Al-Qiyamah atau hari kiamat dalam Al-Quran, bahasan-bahasan tentang kiamat yang Allah sebutkan, Allah ceritakan pada kita sangat banyak. Dari mulai surat yang pertama, surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dan surat-surat berikutnya sampai dengan yang terakhir menyinggung kiamat secara langsung maupun tidak langsung. Menyinggung kiamat ini ada yang menceritakan salah satu dari sekian banyak peristiwa pada hari tersebut, menceritakan tentang azab yang Allah berikan. Pada surat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, di surat Al-Muddatsir, ada kisah orang-orang yang masuk ke dalam surga dari Ashabul Yamin. Mereka berada di surga dan mereka bertanya satu dengan yang lainnya tentang apa yang menimpa orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor. Ashabul Yamin, mereka fi jannatin yatasaalun. Mereka berada di surga, di kebun-kebun, di taman-taman, lalu mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Bertanya tentang anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Mereka berada di surga. Ini adalah gambaran dari hari kiamat. Kemudian ada juga yang lain yang menceritakan kiamat dengan menyebutkan nama-nama lainnya. Dalam Al-Fatihah kita mengenal ada Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin adalah salah satu nama untuk nama hari kiamat. Dan nama hari kiamat dalam Al-Quran disebutkan cukup banyak, baik dengan yang menggunakan kata yaum ataupun yang tidak diawali dengan kata yaum. Misalnya yang tidak diawali dengan kata yaum seperti Al-Qari'ah. Kemudian ada As-Sakhah.
yang bentukan katanya hampir sama tapi menggambarkan salah satu dari sekian banyak gambaran peristiwa hari kiamat. Kemudian yang diawali dengan kata yaum, ada yaumuddin, ada yaumul qiyamah, ada al-yaumul akhir, dan jumlah nama-nama hari kiamat di Quran dan di Sunnah yang dikumpulkan oleh beberapa ulama beragam. Dari mulai yang angkanya sekitar 20-an sampai dengan yang 70-an. Masing-masing menceritakan tentang nama. Sebagian menganggap bahwa itu merupakan sifat dan bukan nama hari kiamat. Dalam bahasa Arab, biasanya untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dahsyat menggunakan nama yang banyak. Misalnya untuk menggambarkan peristiwa kiamat, karena ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat dan yang diceritakan bagian-bagiannya sangat banyak, maka namanya juga banyak. Yang Allah ceritakan dalam Al-Qari'ah tidak sama dengan yang Allah ceritakan pada surat An-Naba. Meskipun sama-sama bercerita tentang hari kiamat, tapi bagian-bagian ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya salah satu prinsip dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami Islam secara umum atau bahasan-bahasan fikih secara khusus atau bahasan akidah dan bahasan apapun dalam Islam, prinsipnya adalah dengan menggabungkan semua dalil yang ada dari Quran, dari Sunnah, kemudian baru disimpulkan dengan mengacu pada metode istinbat atau istidlal yang disebutkan atau sudah menjadi kaidah dan disebutkan oleh para ulama dalam beberapa buku. Jadi ketika menceritakan tentang kiamat lalu satu dengan yang lainnya seperti tidak nyambung, ternyata memang satu dengan yang lainnya menceritakan bagian-bagian yang tidak sama dengan bagian yang lain. Apalagi kalau kita gabungkan dengan hadis, hadis yang menceritakan kiamat juga banyak, maka perlu disusun dan ditata satu persatu untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka kalau diurutkan bahasan kiamat itu bisa dibagi dalam beberapa bahasan. Nah, pembagian ini sifatnya tentunya ijtihad untuk memudahkan pembahasan. Yang pertama, bahasan kiamat itu adalah berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan kalau sudah bicara tanda kiamat, ada yang tidak menyebutkan dengan kata kiamat secara langsung dengan kata al-qiyamah, tapi menggunakan kata-kata yang semakna, dan yang diceritakan salah satu dari sekian banyak tanda-tandanya. Di Quran kita misalnya menemukan di surat Al-Qamar. Di awal surat Al-Qamar Allah SWT berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, as-sa'ah artinya kiamat telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan terbelah. Maka ulama memasukkan terbelahnya bulan merupakan salah satu tanda kiamat. Kapan kejadiannya? Ini sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi yang bagian yang pertama, tanda kiamat. Lalu kalau berkaitan dengan waktunya, masih bagian yang pertama ini, tanda kiamat bisa dibagi menjadi 3 bagian kalau dilihat dari waktu kejadiannya. Yang pertama, tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali, seperti terbelahnya bulan, pernah terjadi dan tidak terulang kembali. Atau tanda kiamat yang lain yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, bu'istu ana wasa'ata kahataini, saya diutus dengan kiamat itu seperti ini, seperti ini. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menggambarkan betapa dekatnya kiamat. Artinya jari telunjuk dengan jari tengah yang berdekatan, lalu
Nabi SAW memberi isyarat dengan dua jari ini, lalu beliau mengatakan saya diutus dengan kiamat itu seperti ini. Artinya diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan kiamat itu sudah dekat. Meskipun ukuran dekat itu relatif, dan ukuran dekat itu artinya untuk kita sesuatu menjadi rahasia dan tersembunyi, tidak diketahui oleh orang-orang seperti kita, bahkan oleh Nabi SAW. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang belum terjadi kiamat, dan tanda-tandanya masih terus bermunculan. Dekatnya itu apakah 1450 tahun, ya, 1500 tahun atau 1600 tahun, tidak ada dalil yang menyebutkan dengan tegas dengan angka berapa tahun, berapa bulan, dan berapa harinya. Ini jenis tanda kiamat yang pertama. Lalu tanda kiamat yang kedua adalah tanda kiamat yang telah terjadi dan masih terulang kembali. Tadi kita menyebutkan cuma dua, bukan berarti tanda kiamat itu hanya cuma dua, ya. Artinya kita hanya menyebutkan contoh, ya. Untuk bagian yang pertama tadi, tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali, tadi kita sebutkan contohnya, misalnya terbelahnya bulan, lalu diutusnya Nabi Muhammad SAW, termasuk wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali. Ini masih bagian yang pertama tadi. Jadi kalau disebutkan 2, 3 tidak berarti jumlahnya hanya 2 atau 3. Jumlahnya masih banyak, masih ada yang lain. Termasuk peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu terjadinya kebakaran besar yang terjadi di daerah Hijaz, di pinggiran kota Madinah, yang terjadi tahun 654 Hijriah. Kebakaran ini oleh Nabi SAW digambarkan hanya dengan kalimat yang singkat. Ada api yang keluar di wilayah Hijaz yang menerangi punuk unta yang berada di kota Busra. Dengan foto satelit di zaman sekarang, jarak antara tempat munculnya api dengan wilayah Busra itu 985 km. Kita bisa bayangkan dari jarak 985 km cahaya api bisa terlihat. Cahaya api yang kebakaran yang sangat dahsyat tadi bisa terlihat dari jarak 985 km. Cahaya tersebut menerangi punuk unta. Jadi unta yang ada punuknya, kita semua tahu unta itu ada yang punya punuk 1 atau 2. Punuk unta yang ada di kota Busra diterangi oleh cahaya api yang jaraknya dengan foto satelit sekarang ini sekitar 985 km. Berarti ini kebakaran yang sangat dahsyat. Sekarang kalau kita lihat kebakaran yang paling besar, jangankan di Surabaya, ya. Kalau misalnya ada kebakaran yang tidak perlu sampai ke Surabaya, misalnya di Seragen, itu nggak kelihatan apinya di Jogja. Padahal Seragen sangat dekat dengan Jogja, hanya nggak sampai 985 km. Surabaya pun nggak sampai 985 km. Ya. Jogja Jakarta juga, ya mungkin hampir, ya jaraknya mungkin Jakarta Surabaya, ya. Tapi jarak yang sangat jauh. Lalu dari jarak yang sejauh itu cahaya apinya terlihat, dan di malam hari beberapa ulama yang menyaksikan kejadian tersebut mengabadikan lalu menceritakan pengalaman mereka. Sebagian mereka memanfaatkan cahaya api itu untuk menulis buku, karena nggak perlu lampu lagi, ya. Sudah terang, ya. Apalagi yang tinggal dekat dengan Madinah, ya. Apalagi yang tinggal di kota Madinah. Alhamdulillah kejadian tersebut diceritakan oleh banyak ulama. Ada Imam Abu Syamah misalnya menceritakan, dan kejadian ini diceritakan secara detail, mulai dari ledakannya terjadi dengan suara yang sangat dahsyat, menggetarkan bumi, kemudian muncul, ya, api yang
sangat besar dan tinggi, setinggi gunung. Lalu api itu bergerak mendatangi oase sampai airnya berhenti ya. Lalu bergerak ke arah timur. Diceritakan oleh beberapa ulama pada saat itu, dan penduduk Madinah kemudian berlarian masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sudah lumrah kalau ada musibah seperti itu bagi orang yang beriman, kemudian segera berlindung memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mencari tempat yang dianggap aman, dan mereka juga kemudian memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk masjid ya. Sama dengan gempa di Jogja tahun 2006 ya. Itu spontan hari itu masjid-masjid langsung penuh ya. Masjid yang sudah ambruk pun dimanfaatkan untuk sholat ya. Nah, kita senang melihat jamaahnya, bukan senang melihat musibahnya ya. Tapi senang melihat jamaah masjid langsung penuh ya. Sampai-sampai ada beberapa masjid yang sebelum qomat sudah penuh. Yang itu rasanya belum pernah kita alami sejak kita lahir sampai dengan hari ini ya. Belum pernah datang ke masjid yang kita kunjungi ini selain hari Jumat tentunya. Kalau hari Jumat kemudian kita kebagian di luar pas menjelang qomat, itu memang pantas karena terlambatnya terlalu lama ya. Tapi kalau sholat 5 waktu datang ke masjid, masjidnya sudah penuh padahal belum qomat ya. Jadi nunggunya di luar sampai begitu qomat dan softnya dirapatkan baru bisa masuk ya. Itu kan luar biasa ya. Tentu kita senang dengan salat seperti itu ya. Tapi sayangnya bertahan cuma sebentar ya. Beberapa tempat hanya cuma bertahan 1 pekan, ada yang cuma 5 hari, setelah itu kembali normal ya. Masih normal itu kembali sepi lagi seperti semula, padahal itu sebenarnya nggak normal ya. Nah, kembali ke kisah tadi, tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali adalah api yang keluar di wilayah Hijaz yang menerangi punuk unta di kota Busra. Dan sampai sekarang bekas kebakaran tersebut masih ada ya, masih ada, dan batuannya berwarna hitam, dan menggunakan foto satelit lagi, lebarnya itu 4,5 km ya. Panjangnya sekitar 9,5 km ya, panjangnya kebakaran tersebut, dan gunungnya juga masih ada sampai dengan sekarang, dan bebatuan yang berwarna hitam juga masih ada seperti batu yang gosong. Padahal kejadiannya tahun 654 Hijriah, 1433 ya, jarak yang sangat lama ya. Nah, ini contoh tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang. Lalu tadi kita sebutkan yang kedua, tanda kiamat yang telah terjadi dan masih terulang kembali. Tanda kiamat yang telah terjadi dan masih terulang kembali artinya dulu pernah terjadi dan sekarang juga kembali terjadi dan masih ada dan kita saksikan. Misalnya hilangnya ilmu, hilangnya ilmu agama dengan diwafatkannya para ulama. Sekarang kita cari ulama susahnya luar biasa. Kalau yang belajar agama ada, pesantren banyak ya. Yang disebut dengan ustadz juga banyak. Tapi yang betul-betul ulama dari hari ke hari semakin terasa berkurang dan semakin langka ya. Bukan hanya ilmunya yang mendalam, tapi juga kesolehan, ketakwaan, keteladanan kita bisa lihat dalam kehidupan mereka. Tentu bukan berarti mereka manusia sempurna tanpa cacat ya. Bukan manusia yang maksum seperti akidahnya orang-orang Syiah yang berkeyakinan bahwa imam-imam mereka maksum. Bahkan beberapa tokoh-tokoh dan imam-imam Syiah mengatakan bahwa para imam itu, artinya buku-buku Syiah menyebutkan bahwa para imam mereka bukan hanya maksum, tapi tidak mungkin mereka berbuat
kesalahan. Beberapa buku menggunakan bahasa la yutasawwar, artinya tidak terbayangkan, ya, tidak tergambarkan bahwa mereka akan berbuat kesalahan. Jadi kebayang aja enggak, ya. Nah, kemudian ilmu mereka mencakup ilmu langit, ilmu yang terdapat di Lauhil Mahfuz dan ilmu yang dimiliki manusia. Lalu mereka tidak mungkin berbuat kesalahan, ya, sekecil apapun. Nah, kalau di kita meyakini para ulama yang kita kenal sebagai teladan, sebagai panutan, mereka adalah orang-orang yang juga manusia biasa. Imam Syafi'i dengan kedalaman ilmunya dan kesolehannya, tetap beliau manusia biasa, beliau juga bisa berbuat kesalahan. Sehingga pendapat-pendapat fikihnya tidak secara otomatis selalu harus diambil, ya, dan selalu pasti benar, bisa salah, meskipun banyak benarnya, ya. Imam Ahmad juga begitu, dan imam-imam yang lain. Imam Ahmad meskipun hafal 1 juta hadis, ya, tetap beliau manusia biasa. Beliau juga bisa keliru, bisa salah, sebagaimana manusia biasa. Dan juga beliau melakukan seperti yang dilakukan manusia, ya. Hanya beliau juga kalau kurang tidur ya ngantuk, ya sama seperti manusia juga bisa ngantuk, tidur, lapar, dan hal-hal yang normal pada manusia. Nah, ini contoh tanda kiamat yang telah terjadi dan masih terulang. Sekarang cari ulama susahnya luar biasa. Apalagi mencari pada bagian yang tadi kita sebutkan, menggabungkan dua hal, ya, di samping kedalaman ilmu tapi juga kesolehan, ketakwaan, dan itu jadi teladan bagi umat manusia. Ada beberapa orang yang dulu dianggap sebagai kiai di Jogja. Kalau mendengar kisah-kisahnya, banyak hal yang menarik dari kehidupan mereka. Bukan hanya di Jogja, tentunya secara umum di tempat-tempat yang lain. Misalnya beliau ketika dalam sebuah acara di luar Jawa bertemu dengan seseorang, dan orang tersebut bercerita kalau punya keluarga di Jogja, dan hanya dengan kalimat iseng nyampaikan, nanti kalau ketemu titip salam, ya. Lalu disampaikan alamatnya. Ternyata begitu sampai di Jogja, menghadiri acara, setelah pulang dari menghadiri acara tersebut, sampai di stasiun Tugu langsung mencari alamat rumah tersebut dan cuma nyampaikan salam. Setelah itu baru pulang. Nah, dia nyampaikan salam aja sampai repotnya seperti itu, ya. Karena merasa itu amanah. Sampai pada akhir hayatnya, meskipun beliau anggota DPA waktu itu, Dewan Pertimbangan Agung, penasihat presiden, sampai akhir hayatnya beliau nggak punya rumah, ya. Ya. Sekarang yang jabatannya lebih rendah dari penasihat presiden, ya, banyak yang punya rumah, ya. Dan bahkan rumahnya kadang lebih dari satu. Dan apalagi kalau lihat motornya, saya itu masih motor yang jelek, ya. Bukan motor yang bagus. Ini bukan karena tidak punya uang, ya, tapi uangnya memang digunakan bukan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian kesederhanaannya, kejujurannya, lalu apa adanya, itu yang membuat orang tertarik dengan para ulama. Ketika beliau tes atau ujian SIM, harus naik motor dan naik motornya siksak, ya. Kakinya nggak boleh turun ke bawah, padahal beliau sudah sepuh, ya, usianya 60-an, ya. Lalu beliau dengan sederhana dan santainya, lalu kemudian beliau tuntun motornya, ya. Lalu tuntun dengan membawa motornya dengan posisi siksak tadi. Polisinya minta supaya naik, ya. Beliau jawab dengan sederhana, ya nanti kalau saya ketemu jalan seperti ini tak tuntun, ya. 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 Jadi apa adanya, dan akhirnya diloloskan.
Ya, polisinya juga bingung mau disuruh naik ya. Beliau jujur dan beliau bilang apa adanya. Insya Allah nanti kalau saya ketemu jalan seperti ini ya tak tuntun. Ya. Mau nggak diluluskan, memang beliau sehari-hari juga naik motor dan bisa. Ya. Cuma kalau suruh naik seperti itu, memang nggak bisa. Ya. Jangankan yang sepuh usia 60 atau 50 ya. Ini yang mahasiswa aja belum tentu bisa ya. Dan banyak yang kalau suruh naik motor seperti itu nggak bisa ya. Ada yang nggak bisa sampai kakinya jangan turun ke bawah. Nah, lalu kisah-kisah juga kalau ulama-ulama di Timur Tengah misalnya, kita mengenal ada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada kisah yang diceritakan oleh seorang yang pernah mencoba untuk masuk ke rumah beliau dan mencoba untuk mencuri, tapi kemudian berubah ya rencana tersebut, dan beliau ceritakan karena itu pengalaman pribadinya. Dia mengatakan bahwa beliau aslinya dari Pakistan, jadi beliau orang ini kerja di sebuah perusahaan di Saudi, lalu mendengar kabar ibunya harus operasi karena sakit keras. Kemudian dia mencoba untuk pinjam uang ke perusahaan dan dia berjanji akan mengganti. Karena kalau dengan gajinya yang sekarang dikumpulkan belum cukup. Jadi perusahaan belum berkenan untuk memberikan. Akhirnya muncul pikiran jahat. Nah, ada rumah dekat perusahaan itu yang kayaknya bisa coba untuk dilihat barang-barang yang bisa diambil, dijual yang mungkin nilainya cukup untuk biaya pengobatan. Nah, lalu kemudian manjat manjat rumah tersebut, kemudian baru manjat dan itu waktunya ya di akhir malam sebelum subuh. Ya manjat, ternyata nggak lama kemudian polisi datang ya dan berhasil ditangkap. Tapi dia bingung, begitu dibawa ke kantor polisi baru sebentar lalu dipulangkan lagi ya, dikembalikan lagi ke rumah itu. Dan dia belum mencuri. Kemudian ketemu dengan pemilik rumahnya, ternyata pemilik rumahnya ini orang buta dan dia nggak tahu ini siapa orang ini. Nah, kemudian dia justru pemilik rumahnya malah minta maaf ya. Jadi kalau sampai berurusan dengan polisi, tadi saya mengingatkan anak-anak tolong dicek di samping itu ada apa gitu. Jadi beliau nggak melihat tapi beliau bisa merasakan, beliau dengar ada yang mencoba untuk manjat. Nah, maksudnya suruh ngecek, anak-anaknya suruh ngecek, yang orang yang di rumah suruh ngecek ada siapa atau ada apa. Ternyata mereka malah langsung hubungi polisi, dan polisinya kebetulan ada yang dekat dan sehingga cepat. Nah, begitu mendengar itu lalu beliau bilang tolong hubungi lagi polisinya, suruh dikembalikan ke sini karena dia kan belum mencuri ya. Nah, lalu kemudian ditemui dan akhirnya ngobrol, terus tanya-tanya, lalu dia cerita bahwa ibunya sakit keras harus dioperasi dan dia sedang mencari pinjaman uang. Kalau tidak salah waktu itu kebutuhannya sekitar 12.000 real. Lalu kemudian beliau menyuruh orang di rumah tolong ambilkan uang 20.000, jadi dilebihkan. Nah, lalu kemudian sampaikan ini tolong bawa pulang untuk biaya pengobatan. Terus dia bilang ini lebih ya. Ya ini nggak apa untuk ongkos ya, ongkos perjalanan dan sisanya bisa digunakan. Ya, terus kemudian dia tanya, nama Anda siapa? Bilang Abdul Aziz ya. Abdul Aziz siapa? Bin Abdullah ya. Ya nggak nyampe gitu artinya. Terus baru kemudian bin Baz. Terus dia mikir, apa ini ya yang sering diceritakan orang ulama besar namanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini apa ini orangnya? Ya ternyata dia baru tahu ternyata rumahnya ini dan orangnya baru ditemui. Terus dia pulang, kemudian uangnya diserahkan
dan dia juga nunggui biaya pengobatan ibunya sampai selesai, lalu kembali lagi ke Saudi. Ketika kembali ke Saudi, kemudian dia minta supaya bisa bekerja di rumahnya, di rumah Syekh Abdul Aziz bin Baz ini. Kalau melihat kisah bagaimana Syekh bin Baz ini membantu orang itu di banyak tempatnya, beliau memberikan bantuan yang sangat besar dan bahkan sering beliau hutang. Gajinya nggak cukup karena untuk membantu kaum muslim di berbagai tempat. Dan pakaian yang beliau gunakan pakaian yang sangat sederhana ya, dibanding yang digunakan oleh orang-orang umumnya ya. Artinya bahannya bahan yang murah, bukan bahan yang bagus, dan modelnya juga sederhana. Nah, artinya kesederhanaan, padahal beliau mampu ya. Dan kalau beli baju yang paling mahal pun ya, kalau dengan uangnya sebenarnya mampu, tapi uangnya nggak pernah digunakan untuk itu. Pernah ada rombongan dai yang berangkat ke Perancis ya, di atas kereta mereka mendengar ada seorang wanita berbicara lalu menyebut nama bin Baz. Nah, orang ini bingung, ini kok penampilannya orangnya biasa tapi kok menyebut nama bin Baz. Lalu dia cerita, lalu mencoba membuka pembicaraan, dan dia cerita ternyata dia selama beberapa tahun ya, dapat santunan dari Syekh bin Baz, dan dia sendiri nggak tahu orangnya yang mana. Cuma katanya pokoknya di Saudi itu ada orang yang sering bantu orang lain, namanya bin Baz ya. Dia cuma tahunya begitu. Lalu kemudian dia coba ngirim surat, ada alamatnya, dan ternyata betul dikirimi, dan dikirimi rutin bulanan ya. Dan yang seperti itu bukan hanya di Prancis, di Indonesia pun ada yang seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda pernah bertemu dengan orang yang, dan itu orang Indonesia yang juga mendengar begitu. Pokoknya dengar di Saudi itu pokoknya ada orang yang dermawan namanya bin Baz. Nggak tahu siapa orangnya, ini pedagang, pengusaha, pokoknya orangnya dermawan. Kirim surat, lalu kemudian menyampaikan, saya sedang kondisi seperti ini, perlu uang, minta bantuan. Ternyata dikirimi dan kirim rutin. Ya, baru terhenti setelah beliau meninggal dunia. Nah, contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana ulama yang jadi panutan, teladan ini sekarang ini semakin hari semakin susah carinya. Ini orang seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Bakar Abu Zaid, dan contoh-contoh yang lain, kemudian mereka semua sudah meninggal. Ya, ada yang meninggal tahun 2000, tahun 2001 ya. Dan sekarang cari penggantinya susah ya. Tentu dengan kriteria tadi, ilmunya juga mendalam dan kesolehan, ketakwaan, perilakunya jadi panutan. Kembali ke bahasan kita, tadi ada tanda kiamat yang telah dan masih terus berulang. Ini contohnya. Atau contoh yang lain misalnya hilangnya amanah ya. Cari dosen yang amanah, cari mahasiswa yang amanah, cari pejabat yang amanah, cari sekian banyak profesi yang amanah itu susah. Meskipun koperasinya namanya koperasi amanah ya. Tapi belum tentu juga amanah gitu ternyata. Atau kemudian meskipun nama tokonya juga amanah gitu, tapi belum tentu ternyata amanah. Meskipun ya namanya al-ikhlas, amanah, atau mungkin sabar, takwa, jujur, dan seterusnya, cari sifat-sifat seperti itu susah ya. Secara khusus misalnya amanah yang disebutkan dalam hadis, dan itu terasa sekali zaman kita sekarang. Lalu kita lihat berikutnya, poin berikutnya adalah tanda kiamat yang belum terjadi. Jadi ada tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang, tanda kiamat yang telah terjadi dan masih berulang, dan ini juga contohnya banyak. Ya, kalau melihat tanda kiamat yang kedua, jumlahnya tidak hanya 2 tadi yang kita sebutkan, masih ada yang lain.
termasuk tanda kiamat yang belum pernah dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak dilihat oleh sebagian yang hadir sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, dua penghuni neraka yang belum pernah saya lihat. Nah, belum pernah saya lihat artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah lihat mereka, dan itu sudah ada di zaman sekarang dan jumlahnya tidak sedikit. Yaitu apa? Nisa, kasiyat, ariyat, ya, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, berpakaian tapi tidak menutup aurat. Ada bagian-bagian yang dibuka, ya, dan mengikuti mode, ya. Karena katanya salah satu rumusnya mode itu buka tutup, ya. Kalau buka bawah tutup atas, kalau buka kanan tutup kiri, kalau buka depan tutup belakang, ya. Jadi kalau depannya tertutup, belakangnya terbuka, ya, seperti ya, di sundul bolong gitu, ya. Nah, belakangnya buka, ya, kalau depannya buka, ya, belakangnya nutup, ya. Kalau atasnya buka, bawahnya nutup, dan ya buka tutup, ya. Sebab kalau dibuka semua menjijikkan, ya, ya, ya. Karena aslinya menjijikkan itu, lalu gimana caranya dibuat semenarik mungkin, bikin orang penasaran. Yang bikin penasaran itu kalau dibuka sebagian, tutup sebagian, itu malah penasaran. Tapi kalau dibuka semua menjijikkan dan nggak ada yang mau, ya, karena jeleknya. Nah, ini termasuk nisa kasiyat tapi ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ada yang berpakaian tapi telanjang dengan cara berpakaian menutup semua tapi tembus pandang, jadi nggak nutup namanya. Dalam Islam tidak dinamakan dengan menutup. Kalau menutup tapi menutup dengan pakaian yang tembus pandang, jadi orang bisa melihat bagian dalamnya. Kemudian juga berpakaian menutup semua tapi ketatnya luar biasa, sampai lekuk-lekuk tubuhnya nampak dan dengan jelas. Nah, contoh penghuni neraka yang seperti ini di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Zaman Khulafaur Rasyidin juga belum ada. Zaman kita sekarang banyaknya luar biasa. Dan mereka muslimah, ya, ya. Artinya muslimah maksudnya bukan orang kafir, ya, bukan non muslim. Agamanya Islam. Bahkan kadang-kadang namanya juga nama-nama Islam, ya, Fatimah, Aisyah, Ruqayyah. Jadi nama-namanya ya nama-nama Islam. Ini nama-nama sebagaimana layaknya muslimah. Kemudian tadi kita masuk yang ketiga, tanda kiamat yang belum terjadi sama sekali. Tanda kiamat yang belum terjadi sama sekali, kalau kita memasukkan semua tanda kiamat besar itu masuk dalam jenis yang ketiga ini. Misalnya munculnya Dajjal. Kapan munculnya Dajjal? Ini belum pernah muncul. Lalu turunnya Isa alaihissalam. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Lalu matahari terbit dari arah terbenamnya. Ini contoh-contoh tanda kiamat yang masuk kategori yang ketiga. Ini berdasarkan waktu, jadi dibagi menjadi 3 bagian. Tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang, tanda kiamat yang telah terjadi dan masih berulang, dan tanda kiamat yang belum terjadi sama sekali. Kemudian ada tanda kiamat yang dibagi berdasarkan besar dan kecilnya. Ada tanda kiamat sughra dan kubra. Alamatus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil, dan alamatus sa'ah al-kubra, tanda kiamat yang besar. Nah, jumlah tanda kiamat yang kecil ini lebih dari 50. Ya, dalam tesis yang disebutkan oleh Yusuf Wabil, ya, beliau menyebutkan ada tanda kiamat kecil dan besar. Jumlah tanda kiamat kecil ini lebih dari 50. Misalnya tanda kiamat kecil, waktu terasa begitu cepat. Yataqarrabuz zaman, zaman atau waktu itu bergerak cepat.
Apakah maknanya betul-betul waktunya jadi pendek atau terasa cepat? Lalu beliau jelaskan bahwa kalau yang sekarang ini waktunya tetap 24 jamnya sama, tapi terasa cepat. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama dulu, yang kita hasilkan sekarang ini jauh lebih rendah, lebih sedikit, lebih kecil. Jadi ulama dulu dengan bahan dan teknologi yang sederhana menghasilkan karya yang besar-besar. Imam Nawawi yang cuma usianya hanya sampai 45 tahun, tapi karyanya luar biasa, dan sampai sekarang digunakan oleh kaum muslimin di semua belahan dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Riyadhus Shalihin kita temukan di mana-mana. Cari Riyadhus Shalihin dengan bahasa terjemahan bahasa Prancis ada. Dengan terjemahan berbagai bahasa-bahasa yang lain juga kita bisa temukan. Bahasa Indonesia juga banyak terjemahannya, ya. Bukan hanya satu cetakan, dan bahkan bukan 3 sampai 5 cetakan, lebih dari 5 cetakan. Lalu Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, ya, sudah diterjemahkan dan karyanya dimanfaatkan oleh banyak ulama. Padahal zaman Imam Nawawi, ya, jangankan komputer, ya, mesin ketik saja jangan, yang dulu kita kenal tahun 80-an atau tahun 90-an, apa ada kan mesin ketik, lalu orang dengan enak tinggal ngetik dan hasilnya jadi bagus, ya, masih ditulis pakai tangan. Ditulis pakai tangan pun bolpoinnya nggak seperti zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini kalau bolpoin enak, ya. Kita beli bolpoin yang murah cuma 1.500, itu dipakai sampai bukan hanya berjam-jam, ya, sampai berhari-hari masih keluar, ya, dan kuat, ya, asal tangannya kuat, ya. Dulu tangannya kuat, ya, ya, ilmunya juga kuat, ya. Nah, cuma alatnya ini yang sederhana sekali. Nah, sekarang alatnya sudah sangat canggih, bahkan super canggih. Nah, ilmunya yang nggak kuat, ya. Kalau tangan juga tangannya yang nggak kuat, ya. Sekarang dengan komputer, dengan laptop, dengan macam-macam, coba lihat karya-karya yang dihasilkan berapa banyak, ya.